Bab 741. Membunuhmu dengan satu pukulan. Ini. Zhang Yaruo melihat perubahan orang ini dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Cepat mundur, dia sedang berubah. Apa? Qinlang mengerutkan kening dan menanyakan dengan suara yang keras. Aku pernah mendengarnya, tetapi aku belum pernah melihatnya. Konon yang Zhang Wo diam-diam memelihara sekelompok monster. Organisasi itu disebut Mei, ada semacam mutan tingkat tinggi yang tubuhnya belum sepenuhnya berubah, tetapi mereka dapat menggunakan obat dengan rangsangan kuat untuk mengeluarkan semua energi di dalam tubuh dan secara instan menjadi sangat kuat, lebih cepat dari kilat. Omong kosong. Qinlang mencibir. Dia mungkin masih percaya jika kekuatannya menjadi lebih kuat, tetapi kecepatan yang melebihi kilat, bukankah? Ini omong kosong. Namun, saat berikutnya, tatapan mata Qinlang menjadi lebih tegang. Dia menemukan bahwa daging yang awalnya kendur di tubuh orang ini mulai mengeras, tampak seperti banyak serangga yang melonjak, sangat menakutkan dan aneh, membuat orang merasa terkejut. Apa ini? Qinlang mengerutkan kening, tubuhnya menyusut. Raut wajah Zhang Yaruo juga berubah secara drastis, dia mundur dengan tergesa-gesa. Dengan ekspresi ketakutan di matanya, dia merangsang energi seluruh tubuh. Cepat mundur, kamu bukan lawannya. Qinlang menoleh, mengerutkan kening, dan meliriknya. Wanita ini selalu merasa dirinya pintar. Dia mencibir dan melihat monster itu lagi. Pada saat ini, tubuh monster itu tidak lagi berubah. Dia benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Kulit dan daging yang awalnya kendur mulai mengeras. Tidak berbeda dari orang normal, seluruh ototnya yang besar mulai menonjol, penampilannya juga sangat berubah, dia terlihat seperti orang yang sangat kuat. Hehe, monster itu menjulurkan lidah merahnya, menjilat bibirnya dan tersenyum, bocah tengil, kamu seharusnya tidak membiarkan aku menyelesaikan perubahanku, sekarang, kematianmu akan datang. Berhentilah bicara omong kosong. Aku belum menemukan master yang layak selama ini. Aku sedang mencari lawan untuk menggerakkan otot dan tulangku. Qinlang tersenyum. Jika kamu hebat, lawan saja aku. Oke. Monster itu mengangguk. Dalam sekejap sosoknya melesat dengan cepat dan langsung berada di depan Qinlang. Dalam sekejap Qinlang tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Segera memukulnya. Bang. Kedua tangan mereka saling bertemu. Qinlang terkejut. Tetapi monster itu tiba-tiba terguncang dan mundur dua langkah, yang kuat dan yang lemah bisa dilihat dengan sekilas. Bagaimana mungkin? Teriak monster itu. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia mengubah dirinya, dia masih tidak bisa mengalahkan Qinlang. Dari mana asal pemuda yang hebat ini? Monster itu tidak lagi bersaing dengan kekuatan Qinlang, tetapi mulai menggunakan keunggulan kecepatannya sendiri. Tiba-tiba mengerahkan kekuatan di bawah kakinya dan datang di belakang Qinlang dalam sekejap mata, lalu dengan cepat menyerangnya. Bang! Monster itu hanya merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Saat berikutnya, dia terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Kenapa kamu bisa? Jika hanya jatuh ke bawah saja ini bukan masalah bagi monster ini, tetapi yang mengejutkannya adalah kecepatan Qinlang sebenarnya lebih cepat darinya. Ketika dia berpikir ke belakang Qinlang untuk melakukan serangan, Qinlang sudah di belakangnya. Pemuda ini sangat kuat sehingga membuat seluruh tubuhnya kedinginan. Perubahanmu hanya seperti ini, hanyalah monster biasa. Qinlang mencibir. Setelah menguji realitas monster ini, dia langsung menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kecepatan dan kekuatan Qinlang memang sangat tinggi, kemampuan bela dirinya sangat hebat, hanya dengan gerakan paling sederhana, memberinya satu persatu pukulan dan tendangan, tidak ada trik lainnya, namun, pukulan sederhana ini mengandung kekuatan yang tak tertandingi, meskipun monster itu hampir tidak dapat memblokirnya, setiap pukulan Qinlang cukup untuk mengejutkan tubuh monster itu dan mundur dengan tersiksa. Semua orang tercengang, tidak peduli Si atau Zhang Yaruo yang telah mundur ke belakang,
menatap dengan heran pada kekuatan besar Qin Lang yang mengalahkan monster itu dengan mudah. Mengerikan. Ini adalah kesan terdalam dari semua orang yang melihat gerakan Qin Lang. Monster yang menakutkan ini tidak bisa menghentikan pukulan Qin Lang. Bagaimana jika pukulan itu mengenai dirinya? Monster itu terpana oleh Qin Lang, tapi dia tidak berdaya. Dia bahkan tidak bisa melepaskan diri dari serangan Qin Lang yang terlalu ganas. Meskipun pukulan Qin Lang ganas, namun tidak dapat menyebabkan luka besar pada monster itu. Tubuhnya bukan tubuh orang biasa. Jika pukulan seperti itu tidak bisa menghentikannya, kenapa dia menghentikan belati Zhang Yaruo? Qin Lang dengan tenang menyerangnya. Tetapi dia tahu bahwa pukulan ini tidak dapat menyebabkan luka pada monster ini, karena ketika pukulannya mengenai monster itu, dia jelas bisa merasakan sedikit elastisitas. Ini jelas bukan kulit orang normal. Tapi Qin Lang tidak terburu-buru, tatapannya telah melayang jauh dari monster itu. Dia ingin mencari tempat kelemahan monster ini. Pukulan fatal adalah hasil yang dia inginkan. Qin Lang melihat seluruh tubuh monster itu ke atas dan ke bawah dengan kejam dan akhirnya mengunci celah di jantungnya. Setelah mengkonfirmasi, Qin Lang tidak pernah berhenti sedikit pun. Dia dengan cepat menyerang dengan pukulan keras yang mengenai jantung kiri monster itu. Bang! Monster itu menjerit dan tampak ditarik dari kekuatan dalam sekejap. Seluruh tubuhnya bergetar dan menyusut ke tanah dan seluruh wajahnya tampak berubah menjadi lebih menakutkan. Qin Lang bertepuk tangan dan mengatakan, hanya seperti ini saja, aku rasa kelompokmu tidak begitu hebat, atau lebih baik, kamu mengikutiku saja. Benar-benar mengerikan. Zhang Yaruo bersandar di mobil, menatap kosong ke arah Qin Lang dan monster yang gemetaran tergeletak di tanah. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak tahu siapa yang mengerikan. Sialan, bos, kamu benar-benar luar biasa. Monster semacam ini sangat mudah ditundukkan olehmu. Saat melihat monster yang tangan dan kakinya terpaku, Qiu Xi menanyakan dengan heran. Pada saat ini, sudah sekitar pukul 5 pagi, keduanya berada di ruang interogasi aliran telapak besi. Di samping mereka, ada dan yang lainnya, serta Zhang Yaruo sedang berdiri. Monster dan dua temannya dikurung di 3 ruang interogasi. Setelah insiden itu, Qin Lang langsung menelepon Qiu Xi untuk memberitahunya bahwa masalah ini terlibat dalam konspirasi besar yang Zhangguo. Meskipun Qin Lang sendiri bisa mengalahkan 1000 pasukan, dia masih bersedia menyerahkan pekerjaan semacam ini kepada orang lain. Meski keberadaan mutan sudah lama diketahui, tapi sekarang setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, aliran telapak besi masih merasa sangat terkejut. Tidak tahu setelah 2 atau 3 jam konsumsi atau karena pukulan biolistrik yang dikirim oleh Qin Lang, bagaimanapun, saat ini monster tidak lagi dalam keadaan kulit dan daging yang kencang, tetapi telah menjadi sama seperti sebelumnya, dengan kulit longgar, seolah-olah seseorang mengenakan kain yang dibuat daging. Sangat mengerikan. Karena itu, Qiu Xi kaget saat melihat monster ini. Terutama ketika dia mendengar tentang kekuatan bertarung monster ini, dia bahkan lebih tercengang. Awalnya, dia hanya tahu bahwa Qin Lang sangat kuat dan bahkan master dari keluarga Shang tidak tahan dengan 3 pukulan Qin Lang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Lang dapat secara langsung melawan monster ini. Semua ini sungguh di luar imajinasinya. Bab 742. Jangan menanyakan tentang rahasia bisnis orang lain. Tampaknya Yang Zhangguo telah percuma menahan sakitnya. Qin Lang tersenyum dan mengatakan, apa ada yang mengejutkan tentang ini? Mereka lemah jadi seperti ini, Tuan aliran telapak besi. Apa orang-orang ini lemah? Itu benar-benar lelucon. Jika mereka lemah, apa yang Zhangguo akan membuang begitu banyak upaya untuk mengembangkan monster-monster ini? Dia juga tidak mau melakukan ini dengan percuma. Kata-kata santai Qin Lang juga membuat Zhang Yaruo terdiam beberapa saat. Pria ini benar-benar sombong. Namun, faktanya memang ada dan tidak ada yang bisa membantah. Dia baru saja menangkap orang-orang ini tanpa terluka. Siapa yang bisa mengatakan sesuatu lagi? Hanya ada satu penjelasan, yaitu
keterampilan Qin Lang terlalu kuat dan tidak ada penjelasan lain. Ngomong-ngomong, bagaimana mereka menyerangmu? Kenapa kamu melawan mereka dengan kejam? Qiu Xi menanyakan. Qin Lang menggelengkan kepalanya, menunjuk Zhang Yaruo yang berada di samping dengan dagunya dan mengatakan, karena dia tidak ada hubungan dengannya. Kamu benar-benar sudah bosan hidup, berani melakukan apa saja. Beberapa orang yang terbiasa bersama Qin Lang tahu bahwa Qin Lang sangat tertarik pada Zhang Yaruo baru-baru ini dan pemimpin yang muda ini tidak memiliki otak sama sekali, tidak apa-apa jika bodoh, bahkan masih saja berani berbuat sembarangan. Pergi. Qin Lang heran dan memarahi secara langsung. Bos, ini tempatku. Qiu Xi melawannya. Plak, dengan telapak tangan. Pemimpin muda yang malang itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Setelah menyelesaikan masalah ini, Qin Lang menepuk telapak tangannya dan mengatakan kepada Ada dan yang lainnya, ingat gunakan otak kalian, jika tidak, akan mudah menimbulkan masalah. Baiklah, Tuan. Beberapa dari tim Changlong tertawa. Sudahlah, mari kita bicarakan masalah yang serius, kemana Guru Liu pergi? Tanya Qin Lang. Tuan, guru akan segera datang. Ada menjawab. Setelah menunggu beberapa menit, sebuah suara terdengar dari luar. Liu Yongqiang datang. Liu Yongqiang adalah guru terhebat di Yanjing dan tim Changlong ini termasuk hebat. Begitu Liu Yongqiang masuk, dia menanyakan, apa kalian melihat mutan? Seharusnya seperti ini. Qin Lang duduk di kursi, dengan satu kaki meringkuk di atas meja di sebelahnya dan dia tidak tahu apa yang dia kunyah. Zhang Yaruo terbiasa bersikap lembut dan tidak bisa memahami penampilan Qin Lang. Merasa heran, menghadap ruang interogasi, mengamati perubahan ketiganya. Bunga 3 warna yang diminta kakek untuk ditemukan pasti ada hubungannya dengan mutan. Pikir Zhang Yaruo. Liu Yongqiang melirik Qin Lang dan terus berjalan masuk. Sialan, apa ini? Liu Yongqiang tersandung dan hampir terkena kotoran. Benda apa ini? Guru Liu, ini tuan muda dari aliran telapak besi. Jawab Asi sambil tertawa. Liu Yongqiang adalah seorang guru yang hebat. Tiba-tiba merasa sedikit tidak dihormati, tetapi dia tidak menunjukkannya dan hanya bisa teriak, usir dia. Ya, Asi akhirnya tegas. Hahaha. Tepat ketika Liu Yongqiang hendak emosi, Qin Lang berdiri, meletakkan tangannya di bahu Liu Yongqiang dan mengatakan dengan suara yang ganas, Guru Liu, jangan marah, kalau tidak rambutmu akan berkurang. Kamu. Liu Yongqiang berusia 46 tahun, tetapi kepala botak itu terlihat seperti berusia 66 tahun. Dia berharap dapat memiliki rambut hitam tebal, tapi tidak terwujud. Qin Lang sialan ini menusukku lagi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan Qin Lang ini, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia harus memberi pelajaran pada orang ini. Guru Liu, aku akan memberimu sekotak obat keesokan harinya untuk memastikan kamu menumbuhkan rambut hitam tebal, kata Qin Lang. Benarkah? Semua orang tahu Qin Lang pandai membuat obat. Selama Qin Lang ingin mengobatinya, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sebelumnya, dia telah memohon kepada Qin Lang karena ini, tetapi anak itu terus menundanya. Hari ini, Liu Yongqiang sangat amat senang. Zhang Yaruo benar-benar tidak tahan dengan dua pria ini, jika bukan karena menjelajahi lebih banyak rahasia mutan, dia benar-benar ingin pergi. Bang. Orang yang tertutup dalam kaca tiba-tiba menjadi gila seolah-olah dia sangat emosi. Ada apa? Ada dengan cepat melindungi Guru Liu. Kamu bisa melepaskanku. Zhang Yaruo sedikit malu. Pada saat mutan gelisah, Qin Lang sudah menjaga Zhang Yaruo di belakangnya. Qin Lang tertawa, dengan enggan melepaskan pinggang lembut Zhang Yaruo dan perlahan mengatakan, aku khawatir kamu akan dalam bahaya. Zhang Yaruo menjadi tertarik ketika dia mendengarnya. Dia mundur setengah langkah, menatap Qin Lang dan menanyakan, benarkah? Saat di jalan tadi, aku lihat kamu sangat serius melihat adegan itu. Zhang Yaruo bukan wanita biasa, trik untuk membujuk wanita seperti itu sama sekali tidak berguna. Haha.
Qin Lang memegang kepalanya sambil tertawa dan berbalik untuk mengganti topik pembicaraan. Liu Yongqiang, dia sudah berpengalaman. Bagaimana dia tidak melihat ini? Cepat pergi untuk meringankan dokter yang merawatnya dan menanyakan, apa-apaan mutan ini? Kenapa dia menyerangmu, Nona Zhang? Zhang Yaruo dapat memperlakukan Qin Lang dengan buruk, bagaimanapun, dia bukan seorang militer, tetapi tidak bisa memperlakukan buruk pada Liu Yongqiang. Dia adalah orang hebat di Yanjing, meskipun keluarga Zhang tidak takut pada orang-orang di militer, namun lebih baik mengurangi masalah. Seharusnya karena Yang Zhangwo. Zhang Yaruo menjawab, maksudmu, Yang Zhangwo akan mengambil nyawamu? Liu Yongqiang melanjutkan, ya, ini bukan 1 atau 2 hari sejak Yang Zhangwo mengirim seseorang untuk mengawasiku. Zhang Yaruo mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, keluarga Zhang sudah lama mengetahui keberadaan mutan ini. Dalam kata-kata Liu Yongqiang, jelas bahwa kekuatan keluarga Zhang agak terlalu besar. Mutan. Aku tidak tahu. Selain itu, kakek sedikit lebih tua. Yaruo tidak berani mengganggu kakek dalam segala hal. Jadi Yang Zhangwo mengirim seseorang untuk mengikutiku. Aku tidak memberitahu kakekku. Aku pikir ada beberapa perselisihan bisnis lalu akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Zhang Yaruo adalah orang yang cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar kesimpulan dari Liu Yongqiang? Jadi dia sengaja berpura-pura menjadi wanita pebisnis biasa. Setelah mendengarkannya, Qin Lang menganggapnya sangat menarik. Zhang Yaruo ini benar-benar tidak sederhana, misterius, aku menyukainya. Qin Lang berpikir dalam hatinya, jadi dia naik dan menanyakan, Nona Zhang dan Yang Zhangwo ada urusan bisnis apa? Dia tahu bahwa Zhang Yaruo berbohong 9. Karena dia masih mengingatkan Qin Lang ketika dia bertarung. Tapi Qin Lang belum siap untuk mengungkapkan kebohongannya. Zhang Yaruo juga memperhatikan ini, jadi dia memandang Qin Lang dengan tenang dan mengatakan, beberapa perselisihan kecil. Guru Liu, Nona Zhang mengatakan itu adalah perselisihan bisnis kecil, jadi jangan terus menyelidiki rahasia bisnis orang lain. Qin Lang jelas membantu Zhang Yaruo. Liu Yongqiang juga orang yang cerdas, jadi topik ini secara alami dilewati. Target militer saat ini adalah mutan ini, bukan Zhang Yaruo. Jadi kenapa tidak memberitahu Qin Lang? Bab 743. Membangun pabrik. Setelah masalah diselesaikan, Zhang Yaruo kembali ke rumah keluarga Zhang dan ketiga mutan dibawa oleh Liu Yongqiang. Ini adalah hasil yang ingin dilihat Qin Lang awalnya. Dia tidak terlalu bersedia untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Meskipun dia tidak suka dengan Yang Zhangwo, Qin Lang pernah memprovokasi dia dan selalu enggan untuk mempedulikannya. Jika masalah ini tidak melibatkan Zhang Yaruo, dia bahkan tidak akan bisa menyerang. Qin Lang merasa bertentangan. Meskipun dia sangat khawatir tentang Zhang Yaruo, dia tampaknya percaya bahwa Zhang Yaruo memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya sendiri. Zhang Yaruo adalah wanita tangguh dan cakap sehingga disukai oleh Qin Lang. Tuan muda Yang, mutan yang dikirim telah ditangkap. Terdengar suara pelan di telepon. Aku tidak menyangka Zhang Yaruo ini akan sulit ditangani. Aku menyukainya orang ini. Yang Zhangwo tersenyum aneh di sudut mulutnya, kemudian mengatakan, awasi dia. Lia, orang di telepon itu masih bicara seadanya. Setelah menutup telepon, Yang Zhangwo menelepon Hotel Seven dan menjelaskan sesuatu secara singkat kepada Su Chuyan, lalu memeluk bayi barunya dan tertidur lagi. Di pihak Qin Lang, semuanya berjalan seperti biasa. Setelah dia kembali ke rumah, dia memberikan beberapa instruksi sederhana kepada Ada dan yang lainnya, kemudian memanggil Long Yan. Keluarga Long adalah keluarga terbesar di Linan dan Long Yan adalah pemimpin keluarga Long. Setelah telepon berdering beberapa kali, lalu telepon diangkat. Qin Lang, apa ada masalah? Kenapa menelepon sepagi ini? Long Yan selembut biasanya. Aku ingin berdiskusi denganmu tentang obat baru yang baru saja aku kembangkan, kata Qin Lang. Apa efek obatnya? Bagaimana kamu ingin mempromosikannya? Bagaimanapun, Long Yan pemilik rumah sakit umum Yanjing memiliki pemahaman yang baik tentang obat-obatan. Keduanya berbicara di telepon selama
Hampir 3 jam, akhirnya memutuskan untuk memproduksi selama 1 minggu pertama. Produk yang akan diproduksi adalah Sobao. Produk ini direncanakan untuk dipromosikan terlebih dahulu, kemudian secara bertahap memperluas produksi. Hanya saja, jika ingin terkenal harus dilakukan selangkah demi selangkah. Paling pada tahap awal penjualan tidak boleh terlalu tinggi, adapun situasi di mana produk seperti itu belum ada di pasaran, iklannya yang harus dibuat memang sangat besar. Semua adalah perusahaan dengan kekuatan atau saluran keuangan yang hebat. Pabrik kecil Kinlang hanya sebesar 20 juta atau 30 juta yuan. Bagaimana bisa menahan biaya iklan yang luar biasa? Meskipun keluarga Long kaya, Kinlang ingin berinvestasi sendiri kali ini, tidak ingin orang lain berpartisipasi. Meskipun Long Yan adalah pacarnya, adapun Balai Hui Chun, anggap saja Kin Lang memberi Long Yan hadiah. Tentu saja, Kinlang tidak bisa bicara dengan Long Yan tentang ini, kalau tidak gadis itu akan marah lagi. Daripada menghabiskan uang di tahap awal, lebih baik menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghangatkan pasar, kemudian meluncurkan iklan ketika semuanya sudah siap. Tidak hanya akan menghemat tenaga, tetapi efek iklan akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentu saja, ini membutuhkan prasyarat, yaitu harus dipastikan tidak ada yang bisa meniru Sobao. Kinlang harus membuat persiapan. Dalam hal ini, di rumah sakit Yanjing, Kinlang dan Long Yan sedang duduk di bangku di koridor, menyaksikan pasien datang dan pergi. Mereka secara tidak sadar sedikit paham, pasien-pasien ini berbeda dari pasien lain. Penyakit mereka sangat berbeda dari orang lain, karena pasien yang datang dan pergi ini semuanya gemuk. Tidak ada laki-laki yang kurang dari 100 kg, dan wanita itu juga sedikit gemuk. Ini semua adalah pasien obesitas. Long Yan memandang orang-orang ini dengan takjub, dan tampak sangat terkejut. Ketika aku melihat orang gemuk di jalan sebelumnya, aku tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Aku juga tidak berpikir ada begitu banyak orang gemuk di Yanjing. Kinlang tersenyum dan mengatakan, jika semua pasien gemuk ini ditempatkan di Yanjing, itu memang langka, mungkin tidak akan melihatnya sekali dalam beberapa hari, tetapi kenyataannya, ada banyak pasien seperti itu dan banyak dari mereka yang sangat gemuk. Orang-orang ini berkumpul di beberapa rumah sakit, sepertinya ada terlalu banyak. Itulah kenapa kamu mulai mempromosikan Sobao dari rumah sakit. Long Yan tersenyum, kamu sangat licik. Kamu membiarkan mereka yang berinisiatif membeli obat pelangsing kita. Raut wajah Kinlang tiba-tiba menjadi penuh dengan garis hitam. Bagaimana bisa dikatakan licik? Ini manajemen yang baik. Terlebih lagi, tidak semua rumah sakit dapat dipilih. Hanya 3 rumah sakit teratas yang memiliki perawatan khusus untuk obesitas. Hanya mereka yang dapat mempercayainya dan juga dapat mempromosikan obat pelangsing kami. Terima kasih banyak. Kinlang memandang Long Yan dan berterima kasih. Tidak apa-apa, itu semua masalah sepele. Long Yan tersipu dan mengatakan dengan malu-malu. Bagaimana ini bisa menjadi masalah sepele? Kinlang mengatakan, jika bukan karena kerja kerasmu, jika aku pergi ke rumah sakit manapun untuk mempromosikan obat pelangsing, kami tidak hanya harus menyediakannya secara gratis, tetapi kami tidak mendapatkan uang sepeser pun. Pada saat yang sama, kami juga tidak mendapatkan keuntungan namun juga akan membayar biaya iklan. Ini semua kontribusi kakakku. Long Yan sedikit cemberut, bukankah ini berarti kita menghabiskan waktu dan uang dan rumah sakit ini mendapat manfaat? Kinlang tiba-tiba tertawa dan mengatakan, karena mereka menganggap, Kakak Long, kalau tidak, apakah obat kita bisa masuk? Bahkan jika bisa masuk, pasti akan membayar lebih mahal. Semua ini sudah cukup bagus. Dengan adanya bantuan Long Lei, Sobao dapat dianggap memasuki beberapa rumah sakit besar. Namun, ini tidak berarti bahwa jalan di masa depan tidak akan terhalang. Kinlang tahu betul bahwa beberapa aturan tak tertulis harus dipatuhi. Bahkan jika kekuatan pencegahan Long Lei besar dan menekan rumah sakit itu, jika para dokter tidak senang atau beberapa orang tidak mendapatkan manfaat yang pantas mereka dapatkan, ketika pasien datang,
mereka tidak mempromosikan obat pelangsing sama sekali, mereka lebih suka menggunakan obat penurun berat badan lain daripada menyebut Shou Bao. Qin Lang tidak berdaya. Oleh karena itu, bantuan Long Lei ke rumah sakit benar-benar penting. Jika benar-benar ingin memiliki hubungan yang baik dengan rumah sakit, masih harus mengandalkan keuntungan untuk menjalankan semua ini. Terlebih lagi, berapa banyak kentungan yang dimiliki rumah sakit sekarang? Kentungan sebenarnya adalah saluran penjualan di masa depan. Jadi, Qin Lang lebih suka tidak mendapat untung sama sekali, selama dia memiliki hubungan yang baik dengan rumah sakit dan secara menyeluruh mempromosikan obat pelangsing. Semua ini memang sepadan, sebenarnya bahan baku dan biaya pemrosesan, Shou Bao, tidak terlalu mahal. Sekarang pabrik memiliki 3 jalur produksi, 2 di antaranya memproduksi obat-obatan lain dan 1 untuk Shou Bao. Bab 744. Adat. Dengan menggunakan keuntungan dari 2 jalur produksi lainnya untuk mendukung lini produksi ini untuk Shou Bao, dapat sepenuhnya menanganinya. Tetapi kentungan yang pada akhirnya jatuh ke tangan Qin Lang hilang, tapi itu tidak masalah. Apa yang diminta Qin Lang hanyalah hasil akhir. Mereka yang menderita kegemukan punya uang dan waktu untuk datang ke rumah sakit berobat. Kecuali ada keadaan khusus, kebanyakan dari mereka adalah orang kaya, baik pengusaha kaya atau pejabat tinggi, akan diberitahukan dari mereka, maka efeknya akan berbeda. Ini benar-benar dapat mendorong sejumlah besar orang gemuk untuk diobati dan dampaknya pasti akan menyebar ke seluruh Yanjing dengan kecepatan tercepat, berfokus pada Yanjing dan menyebar ke daerah sekitarnya. Ini adalah rencana Qin Lang dan juga hasil diskusinya dengan Tuan Qiu. Pagi berlalu dengan cepat, ketika dia pergi pulang kerja pada siang hari, Qin Lang tersenyum dan mengatakan, "Long Yan, ayo pergi ke kantor dan lihat bagaimana tanggapannya." Ya, Long Yan sedikit mengangguk. Keduanya datang ke departemen obesitas dan menemukan bahwa semua pasien pada dasarnya telah pergi. Hanya 3 dokter yang berbicara dan tertawa, mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pulang kerja. Bahkan, dibandingkan dengan dokter di departemen lain, para dokter di departemen obesitas ini jauh lebih santai. Lagi pula, pengobatan obesitas belum sepenuhnya populer di Tiongkok, karena orang Tiongkok belum menyadari masalah yang disebabkan oleh obesitas, tidak seperti orang asing, telah lama diganggu oleh obesitas dan tidak mampu menurunkan berat badan. Ketiga dokter semuanya sedang sibuk. Qin Lang berjalan masuk sambil tersenyum dan menyapa ketiga dokter itu. Ketiga dokter itu juga tahu bahwa Qin Lang adalah bos dari Shou Bao, jadi mereka tersenyum dan mengangguk menanggapinya, yang dianggap sebagai salam. Qin Lang dan Long Yan duduk di area pasien. Dia tersenyum dan menanyakan, "Kalian bertiga sibuk selama ini? Semuanya telah bekerja keras. Aku tidak tahu seberapa efektif promosinya." Ini ketiga dokter itu saling melirik, sepertinya sedang berdiskusi dengan mata mereka. "Bos Qin Lang, kami tidak tahu situasi khusus penjualan dan promosi." Seorang dokter paruh baya berkacamata mengatakan dengan ragu-ragu, "Karena pasien datang kepada kami untuk periksa, setelah kami meresepkan obatnya, kami tidak yakin apakah pasien akan mendapatkan obat atau tidak, jadi hasil akhirnya akan diketahui setelah semua departemen mengumpulkannya." Ternyata begitu. Qin Lang mengangguk dan tersenyum. Dia mencibir di dalam hatinya, pasien mendapatkan obatnya atau tidak, mereka benar-benar tidak tahu. Semua ini benar-benar tidak palsu. Namun, pasien masih mempercayai dokter dan reaksi mereka. Para dokter ini harus dapat terlihat. Jika mereka tidak mengatakannya mungkin tidak akan terpuaskan. "Bos Qin Lang, kembalilah dalam 2 hari. Ketika saatnya tiba, pergi langsung ke direktur departemen kami. Ringkasan berbagai departemen dan apotek kami akan dilaporkan kepadanya. Kamu dapat mengajukan pertanyaan kepadanya dan akan jelas dalam sekejap," kata dokter berkacamata sambil tersenyum. Qin Lang mengangguk dan menanyakan sambil tersenyum, "Baiklah, aku akan pergi ke direktur kalian dan menanyakannya." "Bos Qin Lang, jangan khawatir." Seorang dokter di sebelah mengingatkan, ringkasan. "Kami selesai seminggu sekali, jadi, aku pikir
Kamu kembali ke sini Senin depan saja, pasti. Kamu dapat mengetahui hasilnya. Qin Lang meliriknya, mengangguk dan tersenyum. Terima kasih, aku tahu, promosi ini akan merepotkan bagi kalian. Aku pasti akan berterima kasih pada kalian lagi. Tidak apa-apa. Dokter berkacamata tersenyum dan terlihat sangat ramah. Kami adalah dokter, bukankah kami melakukan itu semua untuk membuat pasien sehat? Selama itu obat yang baik, kami akan menyambutnya dan akan membantu mempromosikannya, tidak perlu menyebutkan kata terima kasih. Etika medis kalian benar-benar mengagumkan. Qin Lang tertawa, menahan rasa mual di hatinya dan mengatakan, kalau begitu aku akan kembali Senin depan, sampai jumpa. Saat berjalan keluar dari departemen, Qin Lang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, beraninya para dokter ini berbicara tentang etika medis. Jika ini yang disebut etika medis, maka Qin Lang merasa bahwa sistem medis Yanjing benar-benar tidak ada harapan. Qin Lang, aku melihat bagaimana orang ini sengaja menundanya. Long Yan mengatakan dengan sedikit tidak puas. Mereka tidak menunda, tetapi memberi kita waktu untuk bersiap. Mereka benar-benar memikirkan kita. Qin Lang mencibir, kata-katanya penuh sindiran. Beri waktu kita untuk bersiap. Long Yan tidak mengerti, Qin Lang tersenyum dan mengatakan, ya, mereka akan tahu tanggapan promosi sampai Senin depan. Sebenarnya, ini tidak salah, karena perlu 5 hingga 7 hari untuk melihat efek dari penggunaan. Shou Bao, ini adalah pengganti obat penurun berat badan nomor 53 dan efeknya secara alami tidak sebaik yang asli. Bukankah ini sama saja memberi kita waktu untuk bersiap? Tanya Long Yan. Tentu saja tidak, Qin Lang mengatakan sambil tersenyum, aku menanyakan tentang responnya, tetapi tidak menanyakan kepada pasien bagaimana efeknya setelah meminumnya, tuh semua setelah uji klinis, aku tahu efeknya secara alami. Sebenarnya, mereka hanya perlu mengamati ekspresi pasien, pada saat yang sama berkomunikasi dengan pihak yang meresepkan obat, pasti dapat mengetahui efek dari promosi ini, tetapi mereka mengatakan itu akan memakan waktu seminggu. Kenapa ini? Long Yan menanyakan dengan merasa aneh. Bukankah ini waktunya untuk memberikan hadiah? Qin Lang cemberut bibirnya dan mengatakan, kamu pikir, mereka memberi kami waktu persiapan seminggu, jika hadiah diberikan dalam minggu ini, semuanya akan dilakukan sampai selesai. Jika belum memberikan hadiah, jadi baru selesai Senin depan. Jika kami akan menanyakan lagi, jelas hasilnya tidak akan baik. Hal semacam ini terlalu umum. Misalnya, jika meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, orang lain akan mengatakan, "Ayo, hal ini tidak mudah ditangani, aku akan mencobanya." Mungkin akan memakan waktu 3 atau 4 hari. 3 atau 4 hari ini. Ini saatnya kamu harus memberikan hadiah. Jika tidak memberikan hadiah, semuanya akan serba salah setelah 3 atau 4 hari. Atau katakan, tunggu aku menanyakan tentang semua ini. Kata-kata seperti ini tanpa kepastian. Sedikit pun lebih kejam, orang seperti ini akan sering menggigit, setidaknya mereka akan menggigit sekujur tubuh, kemudian kamu akan rela menyerah. Ini adalah seni dalam berbicara. Bukankah kita menyerahkan semua kentungannya? Kenapa mereka masih menginginkannya? Kata Long Yan dengan marah. Qin Lang menggelengkan kepalanya dan mengatakan, sepertinya kita memberi lebih sedikit, kita tidak memberi apapun pada mereka sebelumnya, maka lebih baik berikan pada mereka dulu. Pada tahap ini, promosi lebih penting daripada apapun. Sore hari, aku akan pergi ke kepala departemen untuk memberi hadiah. Aku sangat marah. Bagaimana kalau aku memberitahu kakakku lagi? Long Yan mencibir, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Tidak perlu. Orang-orang memangserakah? Sekarang kita yang meminta kepada mereka. Lingkungan besar memang seperti ini, kita tidak berdaya. Qin Lang tersenyum. Keterlaluan. Kalau begitu aku tidak akan pergi denganmu. Aku marah ketika melihat orang-orang itu. Long Yan mengatakan dengan marah. Aku akan kembali ke Poli anak. Qin Lang tiba-tiba tertawa.
Long Yan terkadang sangat cerdas, terkadang dia sedikit konyol dan polos. Bab 745. Manusia biasa memang sangat sulit. Untuk memberikan hadiah kepada kepala departemen, Qin Lang secara khusus menyiapkan 4 botol anggur dan 2 batang rokok. Setelah ini, ada 6.000 sampai 7.000 yuan dan Qin Lang yang memberikan uang ini merasa sangat kesal di dalam hatinya. Anggap saja uang ini diberikan untuk anjing. Qin Lang mengutuk diam-diam, jika memberikan barang-barang ini kepada kerabat dan teman-temannya, dia tidak merasa tertekan sama sekali. Jika semua keluarganya punya uang dan dihabiskan bersama, maka tidak akan ada masalah sama sekali. Namun, Qin Lang mengertakkan gigi dengan kebencian ketika memberikan uang kepada bajingan serakah itu. Jangan anggap perkataan tenang dari Qin Lang ketika menghibur Long Yan, tetapi pada kenyataannya, dia sangat membencinya lebih dari siapapun. 6.000 hingga 7.000 yuan ini, jika digunakan untuk mendukung anak-anak miskin, maka semua akan terasa berarti. Brengsek. Qin Lang mencibir kemudian mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, kemudian menelepon Direktur Departemen. Halo, siapa? Begitu panggilan tersambung, suara malas langsung terdengar. Qin Lang tiba-tiba mengerutkan kening. Kemarin dia baru saja berbicara dengan Ketua Ma di telepon dan sekarang dia benar-benar pura-pura menanyakan siapa dia. Namun, Qin Lang masih menahannya. Dia tersenyum dan mengatakan, Ketua Ma, aku Qin Lang. Oh. Ma De di ujung telepon sepertinya baru saja ingat dan menanyakan, ternyata Bos Qin, ada apa? Qin Lang benar-benar ingin membanting ponselnya, lalu dia mengatakan dengan suara yang kecil, Ketua Ma, seperti ini, hari ini aku berencana untuk mengunjungimu dan mendiskusikan promosi obat langsing. Apa Ketua Ma punya waktu hari ini? Ketua Ma mengatakan, tunggu, aku akan lihat jadwalku dulu. Iya, aku akan menemani dekan untuk dinas. Kalau begitu seperti ini saja. Bip bip bip, saat mendengarkan nada sibuk di telepon, Qin Lang tiba-tiba marah, bajingan tua. Dia menarik napas panjang, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya rumah sakit rakyat pertama ini tidak dapat mempromosikan. Qin Lang memilih 3 rumah sakit kali ini, termasuk rumah sakit rakyat pertama, kedua dan ketiga. Direktur Ma De ini adalah kepala Departemen Rumah Sakit Rakyat Pertama, adapun rumah sakit kedua dan ketiga, Qin Lang belum mengetahuinya, karena meskipun kedua rumah sakit ini juga memiliki ruang perawatan khusus untuk obesitas, efek promosinya tidak terlalu baik, jadi Qin Lang memiliki harapan pada rumah sakit pertama. Adapun rumah sakit umum Yanjing tempat Long Yan berada, sama sekali tidak cocok untuk mempromosikan obat penurun berat badan. Rumah sakit umum Yanjing terutama digunakan untuk merawat orang kaya di kota Yanjing. Orang lain mana dapat memasuki rumah sakit umum Yanjing, tapi sekarang sepertinya rencana awal salah. Dengan perilaku Ma De ini, tidak ada harapan untuk mempromosikan obat pelangsing kecuali menendang orang ini pergi. Qin Lang berunding sejenak dan memutuskan untuk memanggil Ma Cendong. Jika dia akrab dengan orang-orang di rumah sakit, Ma Cendong adalah satu-satunya orang yang dikenal Qin Lang. Karena Ma Cendong memiliki kontak bisnis dengan rumah sakit, dia lebih mengenalnya. Qin Lang, kenapa mencariku? Ma Cendong agak terkejut, meskipun Qin Lang kadang-kadang meneleponnya, tapi dia tidak pernah menerima telepon dari Qin Lang di tengah hari. Qin Lang menanyakan sambil tersenyum, Paman Ma, aku ada masalah. Apa kamu kenal Ma De, Direktur Departemen Rumah Sakit Rakyat Pertama? Ma De, aku ingat, ada apa? Ma Cendong kaget. Qin Lang tertawa dan mengatakan, aku punya obat pelangsing yang mulai dipromosikan, tetapi Ma De tidak mau bekerja sama. Aku merasa bahwa dia tampaknya memiliki beberapa pendapat tentang aku. Bisakah kamu membantuku mencari siapa saja yang berhubungan dengan Ma De dan bagaimana situasi di rumah sakit? Tidak masalah. Ma Cendong segera setuju. Qin Lang, karena pabrik farmasimu memproduksi obat baru, jika benar-benar tidak mungkin, serahkan saja kepadaku. Aku masih memiliki beberapa saluran penjualan. Dokter dapat membantu merekomendasikannya.
masalahnya adalah beri mereka lebih banyak keuntungan. Bagaimanapun, aku sudah bekerja sama lama dengan mereka. Semua ini selalu lebih baik daripada kamu terburu-buru dan gagal. Bagaimana menurutmu? Qin Lang berpikir sejenak dan mengatakan, baiklah, biarkan aku memikirkan caranya. Bagaimanapun, kecepatan promosi di rumah sakit seharusnya lebih cepat. Jika benar-benar tidak berhasil, aku akan mencarimu lagi. Baiklah, aku akan membantumu mencari tahu tentang Made segera. Ma Cendong mengangguk dan mengatakan, setelah menutup telepon, Qin Lang dengan santai berbaring di sofa dan melihat kotak hadiah yang disiapkan di sebelahnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan diam mengatakan, hadiah juga merupakan pengetahuan. Jika tidak bisa diberikan, maka uang tidak akan berguna. Sebenarnya Qin Lang sekarang dalam posisi yang sangat canggung. Bukannya dia tidak punya uang, Balai Hui Chun di sana. Karena dia telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi, dia pasti tidak akan mengeluarkan uang lagi. Komplek mewah Fudong digunakan untuk hiburan dan real estate dan Qin Lang tidak mau berhubungan dengan para direktur itu. Dia juga tidak ingin menggunakannya jadi dana yang dapat digunakan Qin Lang. Sekarang sebenarnya hanya sejumlah uang untuk sehari-hari di tangannya, beberapa kentungan dari beberapa pabrik cabang farmasi, ditambah bahwa ada perusahaan internet yang masih perlu diberi uang. Jika Qin Lang ingin mengeluarkan uang untuk iklan, itu akan sangat sulit. Inilah sebabnya kenapa Qin Lang memilih untuk mempromosikannya di rumah sakit. Bukan karena saluran untuk mempromosikan di rumah sakit adalah yang terbaik, tetapi karena saat ini, pilihan ini adalah yang paling tepat. Namun, Qin Lang tidak menyangka bahwa langkah pertama rencananya akan terhambat, karena direktur departemen kecil di dalam rumah sakit. Ini juga merupakan pengalaman bisnis. Qin Lang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ting! Begitu suara terdengar, telepon tiba-tiba berdering. Telepon dari Ma Cendong. Qin Lang segera menghubungkan telepon dan mengatakan, Paman Ma, bagaimana situasinya? Ma Cendong mengatakan, Qin Lang, aku meminta seorang kenalan di rumah sakit untuk menanyakan tentang hal itu. Situasinya tampak agak istimewa. Made yang kamu sebutkan memiliki latar belakang yang sangat dalam di rumah sakit pertama. Apa? Qin Lang mengerutkan kening. Jadi seperti ini, kenalan itu memberitahu aku bahwa Made adalah saudara ipar wakil presiden rumah sakit rakyat pertama dan tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan banyak pemimpin di rumah sakit. Tetapi apa hubungan spesifiknya? Orang itu tidak ingin mengungkapkannya, tetapi menurut dugaanku jelas bukan hal yang baik. Ma Cendong mengatakan, Qin Lang, dengan hubungan rumit Made, sulit bagi kamu untuk bekerja sama dengan rumah sakit pertama. Aku pikir kamu sebaiknya bekerja sama denganku saja. Meskipun saluran di pihakku tidak terlalu luas, mereka selalu dapat membantu. Qin Lang mengatakan dengan terkejut, Paman Ma, ini tidak benar. Made dan aku tidak pernah memiliki masalah dan dia hanya memiliki saudara ipar dari wakil dekan, yang latar belakangnya tidak terlalu hebat. Kenapa terlalu dilebih-lebihkan? Ma Cendong menghela nafas dan mengatakan, bukan latar belakangnya yang hebat, tetapi wakil dekan sangat hebat dan menutupi dia. Aku pernah mendengar tentang wakil dekan itu sebelumnya sebagai wakil direktur administrasi obat adalah kakak iparnya dan dia memiliki banyak kerabat dan teman yang bukan pejabat kecil. Wakil direktur administrasi obat adalah kakak iparnya. Qin Lang sepertinya memikirkan sesuatu. Dia merenung sejenak dan tiba-tiba mengatakan, Paman Ma, aku akan berpikir solusi untuk masalah ini. Jika itu benar tidak mungkin, aku harus mencarimu. Qin Lang, kita semua adalah keluarga. Lebih baik melakukan sesuatu dalam keluarga kita daripada menanyakan kepada orang lain. Bagaimana menurutmu? Ma Cendong menanyakan sambil tersenyum. Qin Lang tersenyum dan mengangguk dan mengatakan, Paman Ma mengatakan itu. Tapi aku masih ingin bekerja lebih keras. Jika benar-benar tidak mungkin, aku akan mencarimu lagi. Ma Cendong mengangguk dan menutup telepon.